Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahauddin S.Hum M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub. Yang saya hormati teman-teman dari kelas PAIB semester 3 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayahnya pada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan pada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya akan menyampaikan materi mengenai amal soleh dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis Muslim nomor 1674. Setiap hari manusia tidak lepas dari namanya aktivitas. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, niat ikhlas ini bisa dilakukan sebelum amal dilakukan, bisa saat melakukan atau setelah melakukan. Kita sering mendengar istilah amal soleh baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan dari perkataan para ulama. Apa makna amal soleh itu? Amal soleh merupakan perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Amal soleh memiliki tempat yang sangat mulia. Karena itu agama Islam memberikan balasan kebajikan untuk orang-orang yang istiqomah dalam beramal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini pastilah ada tujuan atau memiliki tugas, tanggung jawab, dan juga dituntut untuk berbuat baik kepada sesama. Bahwasanya mengajak akan hal kebaikan dan melarang atau mencegah hal-hal yang berbau mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan
menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Salah satu penerapan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan cara bersedekah. Sedekah tidak hanya berupa materi ataupun uang, tetapi juga bisa bersedekah menggunakan zikir, baca Al-Quran, menolong sesama, dan sebagainya. Amal sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari hadis Muslim nomor 1674, Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai wa haddatsana Mahdi bin Maimun haddatsana Wasilun maula Abi Uyainah an Yahya bin Uqaili an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad ad-Dili an Abi Dzarrin anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'an munkar shadaqatan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma ad-Dubai, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil maula Abu Uyainah dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abdul Aswad ad-Dili, dari Abu Dzar, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun berdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Beliau pun menjawab, bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Selanjutnya mengenai kajian tematis komprehensif, mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema sama dengan hadis yang bersangkutan. Terdapat pada Musnad Ahmad nomor 20508, bisa dibaca sendiri ya. Kajian konfirmatif, mengkonfirmasi makna dengan petunjuk dalam Al-Quran berdasarkan hadis yang dibahas, yaitu hadis Muslim nomor 1674.
terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 263, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Analisis generalisasi dari hadis ini muncul dengan latar belakang kegundahan hati para sahabat manakala mereka tidak dapat optimal dalam menjalankan ibadah, karena mereka merasa bahwa para sahabat-sahabat yang memiliki harta kemudian menyedekahkannya hartanya tersebut, tentulah mereka akan mendapatkan derajat yang lebih mulia di sisi Allah. Akhirnya Rasulullah memberikan motivasi serta dorongan agar mereka tidak putus asa dan sekaligus memberikan jalan keluar bagi para sahabat lain untuk dapat bersedekah dengan apa saja, termasuk dalam hubungan intim suami istri. Karenanya tersirat bahwa Rasulullah meminta kepada mereka agar pandai-pandai mencari peluang pahala dalam setiap aktivitas kehidupan. Aspek yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yaitu segala amal soleh dan perbuatan baik merupakan sedekah. Bersedekah tidak mesti menggunakan materi. Setiap muslim wajib bersedekah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Solusi terbaik bagi umat Islam yang tidak memiliki kekayaan berlebih bahwa mereka tetap bisa melakukan sedekah. Namun sedekah yang mereka lakukan adalah selain materi atau harta, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sedekah bisa mencakup semua hal, termasuk kebaikan yang kita berikan pada orang lain yang sifatnya bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya mengenai kritik praksis. Seiring berjalannya waktu, pada zaman sekarang banyak orang yang bersedekah hanya untuk niatan pamer. Nah, hal itu sangat tidak dianjurkan, karena seharusnya orang-orang bersedekah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah itu tidak harus menggunakan materi atau uang, tapi juga bisa berupa non materi, seperti halnya membaca Al-Quran, berzikir, bantu orang lain, berbicara dengan baik, dan lain-lain. Apalagi sekarang di era canggih-canggihnya teknologi,
terutama di era media sosial. Umat Islam itu harus bijak menggunakan media sosial untuk hal kebaikan. Apalagi sekarang seseorang mudah melakukan dosa melalui konten-konten yang berbau negatif yang disebarluaskan di media sosial. Karena itu kita sebagai umat Islam selayaknya harus bijak menggunakannya, pandai-pandai menggunakannya. Dalam posisi ini amar ma'ruf nahi mungkar jelas sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam tidak terjerumus kepada kemungkaran atau kesesatan. Pada pembahasan ini dapat disimpulkan mengenai sedekah mencakup segala bentuk kemakrufan. Sedekah tidak hanya bisa menggunakan materi, namun juga dengan amalan lain, amal soleh, dengan baca Al-Quran, berzikir, berdoa, menolong sama, dan sebagainya. Amal soleh dapat diterima oleh Allah dengan cara menata niatnya. Niatnya harus benar, tanpa mengandung unsur riya atau pamer, yaitu ikhlas semata karena Allah dan sesuai dengan syariat agama Islam. Sekian dari presentasi hari kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.